اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى. Kita masuk kepada pembahasan tentang faraj. Faraj artinya kemaluan. Jadi kita juga diwajibkan untuk menjaga, memelihara kemaluan kita. Sebagaimana kita dianjurkan untuk memelihara daripada perut. Pembahasan sebelumnya adalah tentang perut. Kita jaga perut daripada makanan-makanan yang haram. Kita jaga perut daripada kenyang daripada perkara yang halal. Apalagi kalau kenyang daripada perkara yang haram, tentu lebih lagi hendak dihindarkan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala: wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa ammal farju, dan adapun kemaluan, farad kemaluan. Bahasa farad kemaluan ini pada perempuan disebut farad. Kalau pada laki-laki disebut dengan zakar. Jadi zakar laki-laki, faraj perempuan. Maka hati-hati, jangan sampai terbalik kita. Jangan sampai farad kita bilang untuk laki-laki, kemudian zakar kita bilang untuk perempuan. Tak. Tapi farad maksud di sini umum. Baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali dengan faraj. Wa ammal farju, dan adapun bermula faraj, adapun kemaluan, maka jagalah dia kemaluan daripada setiap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita jaga. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus kita hindarkan kemaluan kita. Seperti apa? Kazina, seperti zina. Liwat, seperti liwat. Liwat ni tahu liwat? Liwat, ya seperti liwat kalau bahasa kitanya apa? LGBT itu ya. Liwat. Kemudian melakukan zina haram. Kemudian istimna' bil yad. Istimna' bil yad ini onani. Atau nikah dengan tangan, katanya bahasa hadis. Nabi melaknat orang yang menikah dengan tangan. Menikah dengan tangan tu maksudnya onani. Itu kan dengan tangan dia menikah. Ini bahasa hadis, bahasa sindiran. Wata'u fil haid, hubungan suami isteri ketika haid tak boleh, dilarang dalam agama kita. Atau dia sudah bersuci tapi belum mandi. Dia sudah suci tapi belum mandi. Dalam arti kata haidnya sudah habis tapi dia belum mandi. Maka itu juga perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa ityanul bahimah, dan mendatangi atau menggauli daripada hewan atau binatang ternak. Seluruhnya itu hukumnya haram. Wa kun kama qala Allah Ta'ala, dan jadilah kita sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walladzina, dan orang-orang, hum mereka, li furujihim bagi kemaluan-kemaluan mereka, hafizun yang terpelihara, yang menjaga mereka akan kemaluan-kemaluan mereka. Kecuali maksudnya mereka tak mau melakukan zina, mereka tak mau melakukan liwat. Illa ala azwajihim, kecuali kemaluan itu bagi isteri atau suami-suami mereka. Fa innahum ghaira malumin, maka sesungguhnya mereka tiadalah termasuk orang yang dicela. Maka oleh karena itu dibolehkan kita, dihalalkan kita, kemaluan kita untuk yang halal dalam pandangan syariat. Yang halal dalam pandangan syariat yaitu dengan cara melaksanakan akad nikah. Itulah mulianya kita dibandingkan hewan. Hewan tak ada cara akad nikah, tak ada.
Pernah kita mendengar, pernah antum mendatangi kambing bolek? Pernah? Atau kucing akad nikah, pernah tak kita menghadirinya? Tak pernah. Karena memang tidak ada. Akad nikah di mereka tidak ada, perkawinan di mereka tidak ada. Yang ada pada mereka nafsu. Maka kita manusia nafsu ada, tapi diikatlah dengan sebuah akad. Itulah akad itu bernama aqdun nikah. Qala, kemudian kata Imam Ghazali, wala tasilu dan tidak sampai seseorang itu pada hakikatnya kepada menjaga kemaluan illa bihifzil ain, kecuali dengan menjaga mata. Jadi kemaluan ni bisa kita jaga tapi dengan menjaga mata. Kalau mata tak bisa kita jaga, jangan berharap lagi kemaluan akan bisa kita jaga. Mata ni yang paling bahaya. Maka puncak daripada dosa adalah mata. Ketika mata melakukan maksiat, maka seluruh anggota tubuh bisa melakukan maksiat. Maka orang melakukan zina, asbabnya dari mata. Orang mencuri, asbabnya dari mata. Orang membunuh, asbabnya dari mata. Maka ru'usun, kepala atau pusat daripada akar daripada masalah daripada dosa di anggota tubuh kita ada namanya mata. Maka menjaga mata akan Allah jaga seluruh daripada anggota tubuh kita. Maka jarang kita mendengar ada orang buta berzina, jarang. Orang buta minum khamar, jarang. Orang buta kita dengar membunuh orang, jarang. Kenapa? Karena dia tak melihat. Maka sumber dosa, sumber maksiat itu adalah mata. Bukan berarti Allah beri kita mata kemudian kita ingin buta agar tak membuat dosa. Tidak pula, tidak seperti itu. Tapi bagaimana dengan mata yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjaganya daripada maksiat kepada Allah. Kemudian tidak akan sampai seseorang kepada menjaga kemaluannya kecuali dengan menjaga matanya daripada memandang. Pandangkan dengan pandangan yang halal. Dan menjaga hatinya daripada berfikir. Jangan banyak hati kita ni kalau terlampau banyak dia menghayal, banyak dia melakukan segala sesuatu dalam hati, itu jadi bisa kepada maksiat nanti. Mata memandang paja tadi itu, produksi tadi itu bajunya warna merah. Hati ketika duduk mulai membayangkan, oh warna merah tadi, merahnya bibirnya merah pula, matanya bak elang berlari, pinggulnya bak dorong berdiri, putih kulitnya bak arang kuali kata ni. Oh itu dia. Lama dia. Wa hifzul batnin, kemudian jaga perut daripada makan syubhat. Jangan makan syubhat. Makan makanan yang haram jangan. Dan jangan kita makan sampai dalam keadaan kenyang. Empatnya, jaga mata daripada mandang yang haram, jaga hati daripada memikirkan yang haram, jaga perut dari makanan yang haram, jaga makanan, jaga perut jangan sampai kenyang. Apa kata Imam Ghazali? Fa inna hadhil muharrakatul lisyahwat, maka sesungguhnya yang empat ini yang menggerakkan syahwat wa magharisaha, dan daripada akarnya. Jadi syahwat nafsu kita itu dari yang empat ni lah dia. Dari mata satu, kemudian daripada hati, yang ketiga daripada perut, makan haram, yang keempat daripada kenyang. Maka makan kenyang tu tidak dibolehkan ya. Dalam pandangan tasawuf tak dibolehkan. Sudah kita baca kemarin kan, ada makanan yang dihitung makruh, ada makanan yang haram, ada makanan yang boleh, makanan yang boleh tidak ada tambahannya. Makanan yang makruh, tambahan itu sebanyak tambahan itu sebanyak makanan asal. Kemudian makanan yang haram, makanan yang tambahnya 2 kali lipat dan sampai memberi mudarat kepadanya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Au tatanawalu bihi ma la haram. Jadi kata Imam Ghazali, fa inna hadhil muharrakat, maka sesungguhnya yang empat itu, itulah penyebab bergeraknya syahwat, naiknya syahwat dan mulai daripada akar-akarnya syahwat. Maka mesti kita jagalah mata, jagalah hati, jagalah perut, jagalah makanan kita. Habis masalah kemaluan, masuk masalah tangan. Wa ammal yadani fahfadhuhuma an ayyat tadriba bihima muslima.
Dan adapun tangan, maka jaga olehmu keduanya tangan daripada memukul keduanya akan orang Islam. Tangan jangan sampai memukul orang Islam, jangan. Kalau bisa hindarkan. Hindarkan, jangan sampai memukul orang Islam. Memukul orang kafir boleh berarti ustaz? Ya dibolehkan dengan adanya jalur syariat. Apa jalur syariat? Seperti peperangan. Dalam Islam, umat Islam dengan Islam ada perperangan? Tidak ada. Maka memukul kafir boleh dengan jalur perang. Dengan jalur yang lain tidak ada, kecuali dia kalau sudah sampai ke tahap istihza, sampai ke tahap menghinakan daripada agama, kemudian menghinakan daripada nasab generasi keturunan kita, itu boleh untuk kita dafa' sa'il atau kita lawan. Maka ketika terjadi di Madinah itu kan suatu perkara yang luar biasa itu. Orang Islam menampar Yahudi di Madinah, langsung mati Yahudi itu gara-gara cekcok. Padahal Nabi melarang, jangan kalian bertengkar dengan Yahudi kata Rasulullah, jangan kalian berperang dengan Yahudi kata Rasulullah. Jangan kata Rasulullah, kecuali nanti ada masanya ketika diperintahkan perang kita perang. Ternyata ketika di pasar ada sedikit cekcok, di pasar ada sedikit sedikit tidak cocok lah antara Muslim dengan kafir. Kemudian sampai si kafir Yahudi ini menghina daripada orang Islam, dihina para sahabat Nabi SAW. Dengan emosinya sahabat langsung menampar si Yahudi, dan ketika itu Yahudi langsung mati. Jadi tampar orang Muslim itu jangan ditunggu-tunggu pula lagi, tak sampaikanlah ke Yahudi-Yahudi itu. Kalau ada Yahudi ya tunggu tampar Muslimnya. Ini orang Islam ni tamparnya berbahaya, bisa mati dibuatnya. Sekali tampar aja mati. Memang ada orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Di daerah saya masih ada itu, masih hidup orangnya. Itu kalau dia sedang emosi itu, kelapa kalau ditampar yang kelapa. Jadi kata dia sedang emosi itu. Jadi kata, awas lawang dentam. Nah kata dia kan, dentampung aku kata dia. Akhirnya macam mana lagi? Jadi awas naknya, tamparlah pohon kelapa, pop mati pohon kelapa itu dibuatnya. Dengan tamparnya itu. Jadi kalau tiba tampau tu ke Yahudi, lumayan juga Yahudi tadi. Makanya kita belum memakai tamparan kita, masih kita simpan dulu. Tapi kalau dah macam-macam dia, ya kita gas juga nanti. Jadi au tatanawal bihla mihmamal al haram. Tak boleh jaga tangan daripada memukul saudara muslim, tak boleh. Ya, jangan. Walaupun itu daripada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kalaupun tak bisa lagi kita menghindarkan, maka jauhilah daripada wajahnya. Kan begitu dia. Wadrib di dalam hadis itu bi ghairi mumarrihin. Anak kita perintahkan untuk salat umur 7 tahun. Salat. Kadang salat dan tidak, kadang salat dan tidak. Tapi ketika anak sudah berusia 10 tahun, wajib diperintahkan salat. Kalau dia tidak mau salat, fadribuh, maka kita dianjurkan untuk memukulnya. Tapi pukulan itu pukulan yang ghaira mumarrihin, pukulan yang tidak memberi bekas. Itu dia. Isteri macam tu juga. Isteri melakukan nusyus pertama nasihati. Kali yang kedua tak mau pisah daripada ranjang. Dia mungkin tidur di dalam, kita tidur di luar, atau dia tidur di luar, kita tidur di dalam. Tidak berubah juga, fadribuh, boleh kita memukulnya, tapi pukulan yang tidak memberi bekas. Kalaupun juga tidak berubah, barulah kita jatuhkan tolak dengan tolak 1. Itu caranya. Pertama, nasihati. Tak berubah, pisah tempat tidur. Tak juga berubah, pukul. Tak berubah, jatuhkan tolak dengan tolak 1. Gitu dia caranya dalam Islam. Jadi tak langsung aja tak suka kita ke bini wak, langsung dan carayan kau kata. Tak bisa model itu dah. Tak boleh dalam syariat. Aku ceraikan kau, tak boleh. Ada tahap-tahapannya. Betul dengan dinasihati dulu, tak juga beri pelajaran, tak juga pisah hanya, tak juga baru kita ceraikan dengan tolak 1. Atau tatanawal bihi mamalul haram, atau mengambil sesuatu dengan kedua tangannya tapi harta haram, seperti tadfiful kail, seperti mengurangi timbangan.
atau mengurangi ukuran atau sukatan, atau mencuri. Semuanya itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jaga lagi tangan engkau daripada menghina dengan keduanya salah seorang daripada makhluk Allah. Kita hina tapi pakai tangan. Tengok si anu tu. Kan menghina dia. Tengok si anu tu. Tengok si anu tu kulitnya hitam. Atau tengok si anu tu jalannya pincang dengan tangan. Itu tak boleh. Haram. Au takhunu bihima fi amanatin aw wadi'ah. Atau berkhianat dengan tangan tadi dengan amanah atau dengan titipan. Khianat. Bagaimana khianat dengan tangan? Bisa. Dengan tanda tangan. Yang jelas kita sepakati bahawa itu tu milik bersama. Ternyata kita robah menjadi milik kita dengan tanda tangan kita. Berarti kita berkhianat dengan tangan kita. Au taktuba bihima au taktabu bihima ma la yajuzu an-natqu bihi. Atau menulis dengan kedua sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Ya, seperti mungkin kalimat talak ditulis, aku ceraikan engkau, itu kan kalimat dosa. Walaupun perkara yang dihalalkan tapi Allah marah. Fahfadhul qalam amma yajibul hifznul lisanu an. Maka hendaklah seseorang menjaga daripada qalam, pena tulisannya, dari apa-apa yang dijaga pula oleh lidahnya. Jadi kita mesti harus menjaga lidah, menjaga tangan dengan apa-apa yang dijaga oleh lidah kita. Kemudian wa amma rajulani, dan ada rijlani, dan ada pun dua kaki. Jadi tangan sudah, kaki lagi. Fahfadhuhuma an tamshiya bihima ilal haram. Maka jagalah kaki daripada berjalan kepada yang haram. Kaki, Allah beri kita kaki. Kaki, jaga kaki, jangan sampai kita langkahkan kepada yang haram. Mana dia kaki yang dilangkahkan kepada yang haram? Seperti berjalan untuk menggibah orang. Gibah ni menggunjingkan orang, tu gibah namanya. Atau berjalan untuk melakukan namimah. Namimah ni antar jemput. Diambil cakap orang ni, diantar ke orang ni. Diambil cakap orang ni, diantar ke cakap orang ni. Ni adu domba, itu namimah. Namimah tu tak elok itu. Maka jangan buat nama anak namimah. Ni ada pula orang kita lahir anak abu buat apa nama? Siti Namimah. Panggilan Imah. Kerojo godang besok pai madu domba orang. Jangan. Ya, jangan. Nama yang jelas-jelas sajalah. Ini nama Namimah. Memang ancak bentuknya Namimah. Panggilannya Imah kan ancak dengan. Tapi artinya itu masalah dia. Namimah itu. Antar jemput, diambil cakap orang ni, diantar ke orang ni. Diambil cakap orang ni, diantar ke orang ni. Itu kerja yang disebut dengan namimah. Haram ni tu. Au tajassus, atau mengintip orang. Mengintip maksudnya ditengok, diperiksa, atau ingin tahu aja apa cakap orang. Orang kepo tu tajassus namanya. Hati-hati kita. Tak boleh tu. Ingin tahu aja urusan orang. Diselidiki orang ni. Apa orang ni, dimata-matai orang ni. Ada cakap orang ni disampaikan ke sini. Nanti seperti ini sampai pula. Atau auratul muslimin. Atau dia berjalan tapi ingin mengetahui aib saudaranya muslim. Duduk ke rumah si anu cik lunya. Duduk ke rumah si anu itu, duduk ke rumah si fulan tu, ingin tahu aib fulan. Oh, rupanya fulan tu macam ni. Rupanya fulan tu bercakapnya laki bini taruh rupanya. Oh, rupanya si fulan tu lah lama dah elok je lakinya rupanya. Itu kerja-kerja yang tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Melangkahkan kaki ke dalam hal yang seperti itu tu hukumnya haram. Atau dia berangkat menggunakan kakinya, bihima dengan kakinya, ila babi sultan, pergi ke rumah, ke pintu-pintu penguasa yang zalim. Ni Imam Ghazali memang melarang kita untuk mendatangi rumah penguasa. Rumah presiden, rumah gubernur, rumah bupati, rumah wali kota, dilarang. Ni Imam Ghazali termasuk dosa, kata Imam Ghazali. Termasuk maksiat bahawa seseorang datang dengan kedua kakinya ila babi sultanin zalim, ke pintu-pintu penguasa yang zalim. Itu dia.
Maka kata Imam Ghazali sangat betul-betul hati-hati beliau. Fa inna masya ila salatinu zalmah. Siapa yang berjalan kepada pintu-pintu penguasa, siapa yang mendatangi penguasa-penguasa yang zalim, min ghairi daruratin, selain daripada darurat, tidak ada hajat syar'i. Darurat ni hajat syar'i. Tapi kalau ada darurat, mungkin mengajak presiden untuk datang ke masjid, untuk mendatangi tabligh akbar, untuk membuka acara maulid Nabi, itu boleh datang kepada penguasa-penguasa. Tapi kalau tidak ada darurat dan tidak ada pula bagian daripada hal yang lain, maka itu termasuk bagian daripada maksiat yang besar. Maka hati-hati kita. Maksiatun kabirah. Dilarang kita datang kepada rumah-rumah penguasa, jangan. Fa innahu tawadhu', maka sesungguhnya tawadhu' dan ikram lahum kepada mereka. Kalau kita merendahkan diri kepada penguasa zalim atau memuliakan penguasa yang zalim, qad amarallahu bil a'radi anhum, dan Allah pun sudah menyuruh kita untuk berpaling daripada mereka. Jadi nak boleh, itu termasuk maksiat kita datang ke rumah penguasa dengan tidak ada hajat. Kita datang aja ke rumahnya, nak boleh. Maka ulama kalau lacuknya masuk istana, itu ulama tu sudah diragui keadilannya. Payah itu tu. Payah. Maka salah satu penyakit daripada penyakit agama, apa katanya? Afatuddin salasa, penyakit agama tu ada 3. Pertama tu apa? Faqihun fasikun, ahli fikih tapi fasik. Dia ahli fikih tapi fasik. Apa maksudnya? Bisa dia tawar, bisa dia beli fatwa. Itu fasik namanya. Kiai, Buya, Tuan Guru, Profesor, Doktor. Ya, kita ada projek yang akan kita buat di Indonesia ni. Baguslah, bagus. Apa itu? Ini. Oh, seperti ini. Oh, ini tak boleh ni. Ini ada campur minyak babi ni. Oh iya, tapi ada fee-nya nanti untuk Buya ni. Ada 300 juta tiap bulan. Oh, itu. Yalah. Besok datang ke siku balik ya kata ni. Yalah, besok datang tu halal jadi. Ini faqihun fasiqun, ahli faqih tapi fasik. Maka hati-hati. Jadi yang berbolak-balik ke rumah sultan, berbolak-balik ke rumah penguasa yang zalim dengan tidak ada kepentingan syariat, maka itu hukumnya haram. Ni Imam Ghazali ni madrasah Imam Ghazali. Imam Ghazali memang kalau tidak ada guna yang kita berjumpa dengan penguasa, tidak usah. Kalau dah ada hajat kita, tidak usah. Apa kita jenyo? Ikut menyambah kayaknya. Jangan. Tapi kalau ada urusan syar'i, mengurus masjid, mengurus baitul mal, mengurus mengurus haji dan lain sebagainya, silahkan mendatangi rumah para penguasa. Penguasa ini maksudnya presiden, gubernur, bupati, wali kota gitu. Tapi kalau tak ada daripada kepentingan syariat, jangan. Tidak boleh. Karena tawaduk kepada mereka, merendahkan diri di hadapan mereka, atau memuliakan mereka karena kezaliman mereka, itu sama kita meredai di atas pekerjaan mereka. Jadi awak ini kita tahu dia menghalalkan zina. Bukti dia halalkan zina, diizinkan lokalisasi. Dia izinkan khamar, buktinya dibuka kafe-kafe yang menyediakan diskotik-diskotik, disediakan khamar. Jelas perangainya perangai zalim. Kita datangi dia seolah-olah kita betul-betul rela dan bersekongkol dengan dia melakukan perkara yang haram. Itu dilarang oleh Imam Ghazali. Maka kalau tak ada hajat kepentingan-kepentingan syariat, tak usah. Tapi kalau ada kepentingan syariat, datangi dia. Tapi cukup sekadar memberikan syariat saja. Jangan kita mau diatur dicucuk hidung kita, kemudian ketika dia hendak melegalkan yang diharamkan dalam pandang syariat, kita pun mengikut kepada dirinya. Jangan. Imam Ghazali sudah mewanti-wanti kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah taala, jangan kamu la tamilu
Jangan kalian mencenderungkan diri kalian ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim, fatamassakumun nar, maka kalian pun akan tertahan daripada neraka. Maksudnya kita pun masuk ke dalam neraka bersama mereka orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena kita bagian daripada mereka. Sawaduhum, sawad li sawadihim, karena kita bagian daripada mereka. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik penguasa yang datang mereka kepada ulama. Itu penguasa yang elok. Jadi kalau ada penguasa, pemerintah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, mau dia datang ke ulama, itu tanda penguasa yang baik, kata Nabi. Wasyarrul ulama, dan ulama yang paling jelek, ulama yang buruk, kata Nabi, alladzi ya'tunal umara, mereka mendatangi penguasa. Maka kalau nampak kita kiai buya bolak-balik aja keraja buya tadi di rumah gubernur, di rumah bupati, wali kota, presiden, itu kalaunya seorang ulama, dia termasuk ulama syar, ulama yang jelek. Itu dia. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ulama su'. Amin. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u amna'ur rasul, ulama itu menerima amanah Rasul. Ulama itu penerima amanah Rasul ala ibadillah, di atas hamba Allah, selama malam yukhalitu wis sultan, selama dia tidak bercampur dengan syaitan, dengan sultan penguasa. Fa idza fa'alu dzalika, apabila sudah dibuat sedemikian, faqad khanur rasul, maka mereka sudah mengkhianati Rasul. Fahdharuhum wa'tazuluhum, maka jauhilah mereka para penguasa dan larilah daripada mereka penguasa. Penguasa, kalau penguasa zalim, tak usah kita dekat dengan dia, bahaya nanti, bahaya. Saya pernah ingat ketika almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain pernah cerita, ketika tak jadilah antum live, nantilah kita cerita nanti bahaya nanti. Dia ada masalah ketika sepakatnya ulama tidak masuk ke istana ketika itu, tapi ada beberapa orang yang diundang dan ternyata masuk juga, datang juga ke istana. Akhirnya keluar dari istana, nantilah antum itulah live, jangan live antum live pula. Kalau live ni ke mana-mana, nanti dipotong orang nanti. Tak jadi kita ngaji Bidayatul Hidayah. Qaulillahi ta'ala. Jadi sebaik-baiknya penguasa yang mendatangi ulama. Sejelek-jelek ulama mereka yang datang kepada penguasa. Maka saya kalau tak begitu penting kali, saya tak mau masuk ke rumah-rumah penguasa. Maka kadang teman-teman agak protes dia, dekatilah Ustaz, indah. Kita tidak dekatilah Ustaz. Pasti itu dia butuh tu apa-apa, enggak. Ketika ada hajat baru kita datangi. Ketika tak ada hajat, saya tak akan mau mendatangi. Ada hajat kita datangi, tak ada hajat tak kita datangi. Memang begitu prinsip daripada pegangannya ulama-ulama tasawuf itu. Ilmu yang ada di kita harus kita muliakan. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita, risalah yang dititipkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, harus kita muliakan. Jangan kita pula yang menghinakan. Kita menghinakan agama kita, jangan. Kita menghinakan diri kita, jangan. Wa in kana dzalika li sabab, dan jika adalah sedemikian perjalanan, jadi perjalanan kaki yang kita gunakan untuk menuju rumah penguasa zalim itu haram hukumnya, kalau tidak ada asbab syariat. Tapi kalau ada asbab syariat dibolehkan. Tapi seumpama asbabnya itu karena menuntut sesuatu, ya mungkin ingin uang gitu. Kami punya punya program begini, mohon dibantu Pak Presiden. Mohon meminta bantuan kepada dirinya, maka itu sama dengan memberikan sesuatu perkara yang haram. Maka kiai-kiai di Jawa, ada abu-abu di Aceh, tak mau dia bantuan pemerintah tu, tak mau dia. Ditolaknya malah. Jadi ada datang utusan-utusan daripada penguasa pemerintah kita ni, mohon diterima kiai, tak mau dia. Dia tolak. Hendak, kata dia, bawa ajalah pesantren yang lain, kata dia. Ada sebagian pesantren yang menolak bantuan-bantuan daripada pemerintah.
Inilah cara pola pikir madrasahnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyin salih, siapa yang tawaduk, rendah diri kepada orang kaya yang baik, ada orang kaya yang baik, rendah diri kita di hadapan dia, maka hilanglah sepertiga agama kita. Jadi nak boleh ada orang kaya baik sekali, orang kaya itu merendahkan diri kita di hadapan dia. Ya, kita seorang yang alim, seorang ulama, merendahkan diri kita di hadapan dia, tak dibolehkan dalam pandangan Islam. Tak boleh. Hilang daripada sepertiga agama kita. Dia sering bantu kita, dia orang kaya yang soleh, yang baik, dia selalu bantu kita. Apa yang kita inginkan selalu dia bantu, apa yang kita butuhkan selalu dia bantu. Kemudian kita pas dia jumpa dengan kita, dicium tangannya, apa, ya Allah, tu hilang sepertiga agama kita. Jangan, tak boleh. Penguasa tadi seperti itu juga. Berjasa pun penguasa itu kepada kita, tak boleh kita mencium tangannya. Ini ada qari, ada ulama, dibantu oleh penguasa. Pas jumpa dengan penguasa tadi, dicium-cium tangan penguasa tadi. Ingin mencari perhatian penguasa, tak boleh. Jangan, tak boleh. Ya, tawaduk kepada, merendah diri kepada orang kaya yang saleh, orang kaya yang baik, maka hilanglah sepertiga agamanya. Maka kata Imam Ghazali, hadza fi ghaniyyin salih, ini pada orang kaya yang baik. Maka bagaimana kira-kira dengan orang kaya yang zalim? Tentu lebih lagi tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan kita untuk mencium atau daripada merendahkan diri kita di hadapannya. Wa ala jumlatin fa harakatika wa sakanatika bi a'dha'ika fa ni'matin min Allah. Sesungguhnya setiap gerakan kita, diam kita, anggota tubuh kita, itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nikmat daripada Allah. Fala tahriku syai'an minha fi ma'siyatillah. Maka jangan engkau gerakkan dia untuk maksiat kepada Allah. Jangan. Allah beri kita kaki, Allah beri kita tangan, Allah beri kita mata, Allah beri kita perut. Jangan pakaikan kepada maksiat. Wa isti'malu hafitan, dan pakailah dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah hai para penuntut ilmu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, annaka in qasarta, innaka sesungguhnya engkau, jika engkau meringkaskan, jika engkau menyia-nyiakan daripada taat kepada Allah, maka akibatnya juga kepada engkau. Kalau kita menyia-nyiakan taat kepada Allah, tidak kita anggap serius untuk kita berbuat taat kepada Allah, maka nanti iqabnya, balasannya itu juga kembalinya kepada kita. Maka jika engkau serius untuk taat kepada Allah, maka buah ketaatan itu pun akan kembali kepada engkau. Jadi kalau kita serius taat kepada Allah, serius betul kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka buah daripada ketaatan, hasil daripada ketaatan itu juga akan kembali kepada kita. Wallahu ghaniyyun anka, dan Allah itu kaya daripada engkau. Wa an amalika wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah, dan sesungguhnya amalan engkau, sesuatu setiap diri dengan apa-apa yang ia kerjakan rahinah, dan keadaan tergadai. Jadi kita ni apa yang kita kerjakan, itu nanti yang akan kita ambil nanti daripada hasilnya ke hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Wa iyyaka an takul innallaha karim. Allah itu maha penyayang, maha pengasih, mengampuni dosa hamba yang berbuat maksiat. Kata Imam Ghazali, fa inna hadhil kalimatul haq, sesungguhnya ungkapan ini benar, tapi dipakaikan orang salah. Kenapa? Orang tak mau beribadah kepada Allah, tapi dia memuji bahwa Allah itu mulia. Dia tak mau salat, dia tak mau salat, tak mau puasa, tak mau ibadah kepada Allah, tak mau bertaubat kepada Allah. Ketika disuruh salat, engkau kenapa tak salat?
Kenapa engkau tak puasa? Kenapa engkau tak mau mohon ampun kepada Allah? Langsung dia bilang, Allah tu kan mulia, Allah tu kan maha penyayang, Allah tu maha pengampun. Jadi untuk apa saya salat lagi? Kata Imam Ghazali, kalimat dia itu benar, tapi pekerjaannya salah. Maka orang ini disebut dengan hamakah. Siapa dia hamakah? Seorang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamakah tu orang bodoh. Orang bodoh. Ketika orang bodoh diantaranya seperti kalau kita pakaikan ke dunia, dia tak mau kerja. Ketika ditanya, apa nak kerja? Untuk apa saya kerja lagi? Kan rezeki itu sudah diberi oleh Allah. Itu orang bodoh namanya. Saya tak mau bekerja. Ya, saya pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Untuk apa saya bekerja? Ini orang-orang bodoh ini. Jadi sampai pula dia katakan, anjing saja banyak anaknya, kata ni. Anjing banyak anaknya. Tak pernah saya melihat anak anjing bekerja, kata ni. Gemuk-gemuk badan anak anjing itu lagi, kata ni. Anjing saja percaya dengan rezeki. Saya percaya rezeki, saya tak bekerja. Itu orang hamakah, orang bodoh namanya. Jadi dia sehat, kemudian dia tak mau bekerja, hamakah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, al-kais mandana nafsahu. Tahu kalian orang yang pintar? Siapa ya Rasulullah? Orang yang pintar itu adalah orang yang dia memiliki dirinya dengan amalan, kemudian orang yang telah mempersiapkan dirinya dan amalan yang ia lakukan setelah mati. Itu orang cerdas. Orang yang salat hari ini, puasa dia hari ini, qiyamul lail dia hari ini. Itu persiapan yang akan dia nikmati nanti setelah dia meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian ahmak? Tahukah kalian orang bodoh? Siapa orang yang bodoh? Man ittaba'a nafsa hawa, orang yang dia mengikuti hawa nafsunya dan dia bercita-cita di atas Allah untuk membalas segala sesuatunya. Jadi dia mengikuti hawa nafsu. Dia hawa nafsu, dia ikuti semua maksiat-maksiat, dia ikuti. Dan di ujung kalimatnya, saya serahkan saja kepada Allah, pasti Allah sayang kepada saya. Itu daripada orang-orang bodoh. Azza wa billahi at-taufiq. Allahu a'lam bissawab. Maka oleh karena itu, kita harus menjaga daripada anggota tubuh kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Jaga hati, jaga perut, jaga mata, jaga tangan, jaga kaki kita daripada melakukan hal-hal yang diharamkan dalam pandangan syariat. Adza wa billahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena memang ada, kalau kita menghargai, menciptakan karena dia mungkin lebih tua dari kita. Mungkin dia orang kaya, tapi kita menghormati dan mencintai karena dia lebih tua dari kita. Terus misalnya juga karena memang kita lihat sering ke masjid, sering hadir ke masjid sendiri. Ya, berarti dia dibolehkan itu dalam pandangan Islam itu dibolehkan mencium tangan seorang. Di dalam Sulamut Taufik itu sudah kita baca itu, bahwa bolehnya itu ketika orang saleh pertama, atau ibu bapa kita, tu boleh daripada itu. Ibu bapa atau orang yang saleh daripada kita, orang yang saleh itu boleh kita cium daripada tangannya untuk memuliakannya. Tapi daripada orang kaya karena kekayaannya, atau para penguasa karena kekuasaannya, kemudian kita muliakan dia dengan cara mencium tangan dia, itu tidak dibolehkan dalam pandangan syariat. Jadi bagaimana ada orang kaya yang memang menurut kita dia saleh, betul-betul saleh dia. Saleh ya, dengan kesalehannya dia jamu orang-orang yang menuntut ilmu, dia fasilitasi orang-orang yang datang ke majlis ilmu, itu tanda dia saleh. Kemudian dengan kesalehannya itu kita hargai dia, kemudian kita cium tangan dia. Bagaimana? Kalau dengan kesalehannya karena dia saleh, itu tidak apa-apa. Tapi kalau karena kekayaannya, itu tak dibolehkan. Tambah pula lagi usianya di atas kita. Memang pertama dia orang tua, kedua dia orang saleh. Kita tidak melihat yang ketiga kayanya, tapi cukup dengan dua ini saja kita lihat, boleh kita memuliakan dia.
Boleh kita mencium tangan dia, boleh. Ya, contohnya mungkin ada marbot-marbot masjid lah mungkin. Ada bapak tu sehari-hari di masjid, dia bersihkan masjid, menyapu masjid. Belum orang datang ke masjid, dia sudah datang. Kemudian segala persiapan masjid sudah dia siapkan. Yang seperti ini ni perlu kita muliakan dia. Tapi apakah memuliakannya itu harus dengan mencium tangannya? Tentu tidak juga. Ya mungkin dengan cara bersedekah kepadanya, atau mungkin dengan cara memberi dia hadiah dan lain sebagainya. Itu dia. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus, kalau seseorang walaupun dia orang Islam yang sudah mencederai daripada kita, ya seperti contoh dia akan membunuh kita, maka kita wajib harus dafa' sa'il. Ya dafa' sa'il memang harus kita pukul pula dia, harus kita lawan, jangan kita serahkan saja. Saya ni Muslim ni kata dia, saya Muslim ni kata dia, tapi dia hajarnya juga kita. Tak ada cerita. Kita pun juga dibolehkan untuk memukul daripada dia. Jadi maksudnya Islam, orang Islam tak boleh kita memukulnya ini, maksud di sini adalah dengan tidak ada kepentingan syariat. Tiba-tiba aja buat tokok kawan tadi, atau melakukan suatu kesalahannya cuma langsung buat tenju kawan tadi. Itu tak boleh. Tidak boleh dalam pandangan Islam. Tapi kalau sudah menghina diri kita, atau menghina keluarga kita, atau menghina agama kita sendiri, dia Islam juga tapi dia hina agama kita, itu bolehlah kita kasih pelajaran ni. Ya, pelajarannya tangkap gigi cik nak apa tu. Tapi ya lumayan mahalnya satu gigi tu. Ya. Lumayan dia mahalnya, kalau dalam Islam mahal dia untuk membuang. Jadi memukulnya di sana itu kalau tidak ada daripada uzur syariat yang membolehkan. Tiba-tiba nak kita pukul saja, itu yang tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Itu dia. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini orang ni live ini, payah saya nak menjawabnya ni. Sampai ke mana-mana nanti ini. Ada yang nonton dari Kalimantan Tengah, ada yang nonton dari Sumatera Barat, ada yang nonton dari Tembilahan. Ini sampai nanti kalau saya jawab, banyak yang akan saya sampaikan. Ini bahaya ini. Nanti jangan macam Datuk Bangkinang yang ungge itu pula beko, payah ni. Nanti akan saya jawab nanti setelah dimatikan orang ni semuanya live streamingnya, nanti saya jawab nanti. Ini banyak nih live streaming, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamera yang akan menyorot saya. Ini bagaimana, termasuk nak berdosa? Termasuk dosa tangan tak? Ketika seseorang menulis surat bahawa tidak dibolehkan untuk melaksanakan salat Jumaat. Termasuk tak itu? Nantilah saya jawab nanti. Ada yang lain tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Tak apa-apa, boleh. Orang tua kita lah umpamanya, atau kakak beradik orang tua kita, atau nenek kita, atau kakak beradik daripada nenek kita. Ketika kita berjumpa dengan dia, kita cium tangannya, takrim, takzim bahawa dia sudah tua daripada kita, dan dia adalah orang yang lebih tua daripada kita, dan dia betul-betul orang termasuk daripada orang baik. Tak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang di atas usia kita, tapi ternyata dia orang ahli maksiat, itu tak perlu untuk kita cium tangannya. Nampak dawat taru ya pak tu nyo kedai tuak taru ya jo kedai joy. Beko orang pulang sembahyang Isya di masjidnya pulang pula dari kedai tuak tu. Kita cium tangannya, ini tak dibolehkan dalam pandangan Islam. Tapi karena dia orang tua kemudian kita cium tangannya, berarti itu suatu perkara yang dibolehkan. Itu bagian daripada adab. Itu bagian daripada adab. Anak-anak diajarkan mencium tangan orang tua, itu satu hal yang luar biasa.
Hukum bekerja di kantor pajak bolehkah? Ya. Ini bekerja di kantor pajak. Sebenarnya pembahasan kita sudah lewat daripada ini kemarin ini tentang masalah apa ini. Yang kemarin, jadi boleh enggak? Nah, termasuk perkara yang haram itu kita ambil upahnya seperti contoh daripada wakaf. Kalau dia tidak mengajar ilmu fikih, atau daripada jizyah pajak. Nah, pajak jizyah itu tidak dibolehkan dalam pandangan fikih ini. Tapi bagaimana dengan keadaan yang ada di kita? Ya kita sekadar bekerja, kita mengambil upah daripada pekerjaan kita, ya dibolehkan. Tentang urusan uang pajak itu tanggungjawab daripada orang di atas kita. Karena kita dipekerjakan di sana, dah dibolehkan. Kita sekadar mengambil upah dengan sebab pekerjaan kita. Tapi bagaimana dengan uang pajak itu? Ulama ada yang mengatakan hukumnya boleh. Walaupun Nabi mengatakan seburuk-buruk pekerjaan adalah pekerjaan pemungut pajak, tapi ulama kontemporer mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu pendapatan daripada negara. Kalau tidak ada pajak, mana bisa negara bergerak? Kalau tak ada pajak, dengan apa aspal jalan? Kalau tak ada pajak, dengan apa membangun dengan pajak? Maka ulama kontemporer berpendapat pajak itu tidak termasuk perkara yang haram, dan justru itu dibolehkan selagi masih real dengan cara pemungutannya. Jadi sebenarnya yang boleh dipajak itu orang kafir. Yang wajib membayar jizyah itu kan orang kafir. Tapi di negara kita Indonesia, si kafir, si muslim, pokoknya penduduk warga negara NKRI Indonesia, dia diwajibkan untuk dikenakan dengan pajak. Jadi kalau ada bahasa ulama kita dengarkan, dianggaplah pajak itu seperti iuran atau sumbangan masyarakat untuk negara. Jadi bolehkah dia? Boleh, tidak apa-apa. Cuman masalahnya hari ini orang-orang yang biasa saja yang membayar pajak. Ternyata para penguasa konglomerat banyak yang tidak membayar pajak. Ini yang tak dibenarkan dalam Islam. Dia wajib, kalau memang wajib bayar pajak, seluruhnya diwajibkan untuk membayar pajak. Itu dia. Kini nak membayar pajak itu yang ditanya adalah vaksin, katanya. Itu gini nih ditanya. Sekarang razia kan, orang razia atau polisi kata kita yang tertinggal SIM tinggal ini. Rupanya pas di muka polisi itu nak SIM yang ditanya dah. Mana bukti vaksin, kata dia. Jadi nampaknya untuk hidup kita yang kedua setelah KTP, vaksin itulah nanti. Itulah dia. Surat vaksin, tanda vaksin, sudah vaksin itu. Jadi bolehkah bekerja di kantor pajak? Ya, menurut ulama kontemporer boleh. Ya tidak mengapa. Memang ada di hadis Nabi seburuk-buruknya pekerjaan adalah pekerjaan pajak. Tapi pekerjaan pajak yang dimaksud di sana adalah ulama ada yang mengatakan itu kalau pajaknya itu diambil dengan cara paksa, atau kalau bahasa kita pungutan liar, itu memang haram hukumnya. Tapi kalau pungutan itu pungutan resmi, maka itu tidak disebut dengan pajak lagi. Ya seperti kita, pajak kita kan resmi kan? Resmi kita. Beli mobil kena pajak, beli Honda kena pajak, tanah kena pajak, kan resmi. Resmi dari negara berarti itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu kalau tidak resmi, pungutan liar, itu pajak yang tidak dibolehkan. Begitu dia. Ada yang lain? Dah lewat rupanya jam 9. Silakan. Tapi yang diambilnya apa? Yang cair makaroni.
Gitu. Tapi mereka tahu tak kalau itu tu makaroni? Udah, kalau itu berarti tahu dia, walaupun barangnya tadi ya macam mana itu ya? Apakah termasuk grish di dalamnya atau seperti apa? Saya pun tak begitu menguasai qadiyahnya itu. Karena seperti apa? Coba ulang Pak Bukhari, seperti apa dia? Usaha makaroni. Madu 2. Ya tak apa-apa. Antum berarti yang antum urus ini kan jual beli kan begitu. Yang antum urus izinnya, bantuannya. Nantilah kita bahas nanti. Lama. Baik, silakan, Fadil. Pertama, faqih yang fasik. Kedua, penguasa yang zalim. Ketiga, orang yang berfatwa tapi tidak dengan ilmunya. Hafatuddin salasa, faqihun fasikun, imamun jairun. Yang ketiga, orang berfatwa tapi tidak dengan ilmunya. Kini banyak itu. Banyak orang-orang berfatwa tak pakai ilmu. Apa nyinyo aja ni. Ini tak boleh ni, tak boleh. Ini bid'ah. Dia tidak pakai ilmu tapi berfatwa dengan ilmunya. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana